Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Valeri Rinjani. Kali ini Valeri ditemenin oleh dua ibu guru cantik, Terima kasih. yaitu Bu Bella dan Bu Wiwin. Beliau berdua adalah guru BK loh. Kali ini beliau berdua akan menjelaskan tentang COVID-19 dan pencegahannya. Kalian simak baik-baik ya. Kepada beliau berdua dipersilakan. Terima kasih Valeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, kami berdua adalah guru BK di SMP Negeri 1 Kuningan. Saya sebagai guru BK, nama Ibu Wiwin Winarsi, dan rekan Ibu bernama Bella Nurul Anissa. Kami berdua ada di bidang BK. Kalian sudah tahu bidang BK itu apa? Nah, kalau belum tahu, sedikit Ibu buka. BK adalah singkatan dari bimbingan konseling, yang artinya bimbingan itu selalu membantu untuk fungsinya ya. Arti dan fungsi itu hampir bersamaan. Membantu mengatasi dan mencegah kesulitan yang akan terjadi pada diri kalian selama di SMP 1 ini. Ya, kalau ada apa-apa, menemukan kesulitan apapun juga bentuknya, silahkan kalian datang konsultasi pada Ibu, pada kami berdua. Kalau tidak pada Ibu, Bu Wiwin ya, ingat di sini ada Bu Wiwin tuh ada dua orang. Satu, Bu Wiwin dengan mata pelajarannya matematika, dan kalau dengan Ibu itu dengan BK-nya yang bisa membantu kalian dengan segala kesulitan, baik di rumah, kesulitan yang diterima di rumah, di sekolah, atau dengan teman-teman di sekolah atau di luar sekolah. Oke? Nah, kalau kalian menemukan kesulitan itu atau di dalam proses belajar, kalian bisa konsultasi pada kami, entah ke Ibu atau ke Bu Bella. Setiap saat belajar kita di sekolah. Paham ya? Nah, untuk hari ini kami akan mencoba membuka apa itu yang namanya corona, yang suka dikenal dengan nama yang paling indah itu ya, COVID-19. Indah ya namanya ya, virus itu, tapi sebetulnya namanya bagus tapi sangat membahayakan dan kemungkinan akan bisa sampai ke kematian ya Bu ya. Nah, itulah bahayanya. Nah, dengarkan, simak baik-baik ya. Bu Bella akan menjelaskan seperti apa itu COVID. Sudah tahu apa itu COVID? Ada ya sebagian yang tahu, ada juga mungkin yang mendengar tapi tidak memahami. Nah, sekarang kami akan menjelaskannya. Oke, simak baik-baik sayang ya. Silahkan Ibu Bella untuk menjelaskan apa itu COVID. Oke, di sini Ibu bakal menjelaskan tentang COVID. Pasti kalian udah pada tahu COVID itu adalah berbentuk virus yang tidak terlihat, tapi sangat mematikan. Iya. Jadi semua orang itu saat ini nggak hanya di Indonesia, tapi bahkan di dunia ini takut dengan yang namanya virus corona itu. Iya. Virus corona yang tidak terlihat tapi sangat berbahaya. Jadi kalian membunuh ya? Ya, sangat-sangat membunuh. Jadi kalian karena adanya virus corona ini, kalian tidak bisa masuk sekolah, sangat menghambat kegiatan-kegiatan sehari-hari gitu. Tidak bisa keluar rumah. Tidak bisa keluar rumah. Jadi kalian gunakan waktu di rumah dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang mentang-mentang tidak sekolah, jadi keenakan jalan-jalan atau liburan. Iya. Karena itu sangat berbahaya. Gejala virus corona itu salah satunya adalah misalnya penyumbatan pernapasan. Pilek. Ya, Seperti pilek itu ya Bu ya? Ya, pilek, batuk, atau sakit kepala, badannya jadi demam. Itu salah satu gejala-gejala yang sangat umum, seperti sedang flu biasa. Ya. Tapi tidak semua flu itu mengandung corona ya Bu ya. Ada yang flu biasa yang biasa Ya, juga yang bisa hanya diobati biasa. oleh obat dari Obat-obat warung biasa ya. ya.
Jadi ini lain sendiri ya Bu ya, berarti lebih dari virus lebih dari flu ya Bu ya? Ya. Jika ada kalian yang merasakan gejala-gejala seperti pilek, demam atau batuk segala macam itu, kalian bisa periksakan ke dokter. Nanti dokter yang akan menilai. Dokter yang akan menilai bahwa kalian memeriksa bahwa kalian itu terkena corona atau tidak gitu. Itu kalau tidak salah Bu, sebelum kita langsung cek ke dokter itu kita bisa konsultasi dulu lewat telepon ya Bu ya? Oh ya, supaya sekarang kita udah banyak medianya, nggak terlalu mengkhawatirkan ya. Ya. Bisa konsultasi ke dokter itu dengan linknya itu Halo Dokter ya. Bisa, atau mungkin di setiap daerah kita punya poskonya. Nah ada. itu poskonya itu masing-masing ada di situ, nanti bisa kita menghubunginya. Kalau kita terkena atau tidaknya, nah itu kan ada beberapa istilah ya. Yang orang kena apa sih namanya Bu? Lupa lagi yang orang kena namanya apa yang sebelum yang ODP, itu, PDP gitu misalnya. Kalau ODP orang dalam pemantauan. Kalau OTG orang ODP tanpa gejala Bu. Kalau orang tanpa gejala itu artinya dia tidak sakit, tapi dia sudah pernah datang atau bertemu atau di lingkungan orang yang kena virus itu. Itu namanya OTG. Jadi jangan sampai nanti salah pengertian. Karena merasa sehat disebut aja OTG, padahal itu jangan seperti yang sehat biasa, jangan mengatakan kalau kita ini OTG. Karena nanti kalau kita mengatakan kita OTG, nanti kita sendiri akan diambil sama dinas kesehatan, petugas itu untuk diperiksa. Nah kalau sudah ada pemeriksaan, kita itu harus dikarantina selama 14 hari. Baru nanti kalau udah dapat tes swab dulu, dari tes swab itu nanti ada hasilnya itu selama 2 minggu. Kalau sudah itu baru kita ketahuan, oh kita ini tidak terjangkit virus atau enggaknya. Jadi selama karantina kita memang tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ketemu dengan orang tua, tidak bisa ketemu dengan teteh, kakak, adik, apalagi dengan teman, apalagi dengan si doi. Jadi tetaplah kita harus benar-benar jaga diri, jangan sampai mentang-mentang kita sehat, kemudian kita jalan-jalan kemana-mana, nyamper teman, ngariung-riung. Nah itulah kita tidak tahu orang yang berpapasan dengan kita dia OTG atau bukan, atau ODP atau bukan. Kita nggak akan tahu karena kita tidak bisa melihat. Orang yang kena penyakit itu tidak bisa dilihat dengan nyata, dengan mata kepala telanjang begini. Sebab mereka sepertinya seperti kita sehat seperti tidak ada apa-apa ya Bu ya. Tapi begitu diperiksa ternyata positif. Nah itu yang dikhawatirkan. Kalau sampai sudah seperti itu, apa yang terjadi? Kita harus karantina di tempat tersendiri, tersembunyi, tidak boleh ketemu siapa-siapa. Yang akhirnya yang terjadi yang memberatkan masalah dengan terjangkitnya itu stres. Lanjut. Cara yang paling mudah untuk mencegahnya agar kalian tidak terkena virus corona, misalnya dengan hal yang paling kecil, kemana-mana bawa tisu, tisu kering atau tisu basah, dan kalian harus sering-sering melakukan cuci tangan. Sekarang di SMP 1 pun sudah banyak tempat cuci tangan, semuanya sudah jalan dan disediakan sabunnya juga di rumah. Kalian begitu habis keluar rumah, begitu nyampe lagi ke rumah, kalian harus langsung cuci tangan, cuci kaki, ganti baju semua, cuci muka. Pokoknya kalian harus langsung bersih-bersih diri. Itu pencegahan yang sangat gampang, yang sangat minimal gitu. Siapapun bisa melakukan itu ya. Siapapun bisa melakukannya. Jadi jangan habis dari habis dari teman, kalian datang ke rumah langsung tiduran di kasur gitu.
Nah, jadi kalian meskipun kalian merasa diri kalian sehat, merasa diri kalian aman-aman saja, tapi belum tahu kalian di sana, di luar sana udah berpapasan dengan siapa, udah bertemu dengan siapa gitu. Atau kalau misalnya ada yang punya hand sanitizer, bisa kemana-mana dibawa kemana-mana kecil kan dipakai banyak yang gitu kecil ya. yang di botol-botol yang di Alfamart itu udah banyak gitu. Itu untuk keamanan diri ya, harus selalu dijaga seperti itu ya Bu ya. Itu Ibu cara sekarang bawa Bu. bawa Di tas selalu ada ya Bu ya. ya. Nah, itu bagus. Nanti kita semua harus selalu seperti itu ya. Iya. Hand sanitizer selalu bawa. Setelah dari mana-mana kita cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, ganti baju. Atau misalnya kita ada di tempat umum, tetap pakai masker. Mau bergerak atau dari setelah atau sebelum memegang, melakukan apa-apa, kita cuci tangan dulu ya. Oke. Jadi anak-anak, seperti itulah pencegahan ya untuk ke diri sendiri. Seperti apa? Sebetulnya itu sudah kita lakukan setiap saat ya, kebersihan itu, hanya mungkin karena tidak terlalu dibesar-besarkan seperti sekarang ini. Ya sepertinya ini adalah hal yang baru, padahal kita sudah terbiasa. Kemudian di samping itu dari yang 11, dari yang 19 itu yang OTG-nya itu kan sebanyak yang lingkungan mereka hidup, yang di keluarganya, yang di tetangganya, yang di lingkungan teman kerjanya. Nah itu lagi yang terjangkit itu justru orang-orang dari kesehatan. Karena apa? Mereka bekerja keras. Mereka bekerja keras untuk menyembuhkan yang sudah kena, yang sudah kena, mencegah yang belum kena. Nah, usaha mereka harus kita junjung, harus kita bantu, harus kita ikuti anjuran pemerintah yang dengan istilahnya protokol kesehatan. Itu harus tetap digunakan supaya semuanya tercegah, semuanya bisa, minimal kita di Kuningan tidak berkembang menjadi lebih banyak. Tapi salah harus satu protokol kesehatan Bu. Nah, misalnya satu di antaranya apa itu protokol kesehatan, yaitu aturan yang diberikan atau aturan yang harus kita gunakan, kita patuhi. Aturan dari pemerintah itu satu di antaranya selalu menggunakan masker, tidak berkerumun, tidak keluar rumah. Kalaupun kita harus penting sekali nih, harus keluar, harus ketemu sama siapa, pakai jarak minimal 1 meter kita berteman. Berteman, ngobrolnya gitu. Ibu ada nih Bu 1 meter Bu. Tapi kan kita mah nggak corona ya Bu ya. Insya Allah aman. Ya, kita di sini aman loh, SMP 1 aman loh. Yakin ya? Nih kakak-kakak di sini juga aman semuanya. Tidak ada yang pernah jadi OTG atau apa. Kita di sini aman semua. Alhamdulillah ya. Lingkungan SMP 1 adalah lingkungan yang sehat. Jadi sebelum misalnya nih aku mau pinjam HP nih, Bu Bella pinjam HP, nggak langsung pegang HP itunya. Kalau bisa kita ambil dengan tisu atau tangan kita pakai dulu hand sanitizer. Handphonenya pun disemprot hand sanitizer, nggak apa-apa kok. Gitu. Itu lebih bagus, lebih aman. Apa yang kita pinjam bolpen Bu. Nah itu dilap dulu pakai tisu. Oke? Kayaknya ribet Bu, enggak juga. Kalau sudah terbiasa seperti kita melaksanakan wudhu ya, sudah terbiasa, tidak ada apa-apa. Ya Bu ya. Meskipun biarin istilahnya ribet sedikit, tapi kalian aman, kalian sehat gitu. Kalian tetap sehat. Tolong diingat, kalau masih penasaran tolong dibaca, cari browsing-browsing, dibaca-baca di mana-mana, banyak lah itu ya istilahnya. Atau nonton di TV setiap saat ada. Kita sekarang sudah berapa coba di Indonesia? 67.000 lebih yang sudah positif. Ya, kematian udah di angka 4.000 kematian. Itu khawatirnya. Ya, mungkin itu ya. Ya, mungkin sekian dari kita yang bisa kita sampaikan. Masih banyak sebetulnya yang mau disampaikan, tapi oke lah, mungkin dengan sudah cukup ini. Gitu ya. Intinya ke situ gitu, kalian mengerti. Udah, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita sayang. kita kembalikan lagi kepada kakak-kakak petugas. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Win dan Bu Bea. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.